Ya, alhamdulillah. Jadi saya kemarin menempuh pendidikan S2 magister jurusan Mars. Jadi itu lebih ke administrasi rumah sakit untuk membangun sebuah rumah sakit lah. Kemarin sidang proposal. Insya Allah doakan semoga kedepannya lancar. Amin. Untuk wisudanya kapan? Ini masih sidang proposal, jadi nanti saya penelitian dulu di rumah sakit, ngambil data segala macam, baru nanti sidang hasil tertutup, baru nanti wisuda, insya Allah gitu. Ini S2 ya berarti. Iya betul. Berapa lama dok ini apa perjalanan S2 ini kuliah? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Mm-mm. Ada kendala nggak mungkin selama 2 tahun kan berkarir juga. Iya, ya seperti biasa karena ini kan sambil ada bangun bisnis, klinik, terus juga skincare segala macam, terus juga ada anak juga, terus juga sempat hamil, lagi hamil Lagi hamil. juga. Jadi memang lagi bagi waktu aja sih. Alhamdulillah semuanya lancar gitu. Support keluarga gimana sih dengan udah menyandang Iya. gelar S2? Ini masih menuju ya. Jadi keluarga sangat mensupport. Terus juga kemarin pas mau maju untuk sidang proposal juga minta doa juga ke ibu, ke Mbak Oki, ke Ricis. Semuanya sangat support dan semangatin lah saling support gitu. Kak, kenapa dok kenapa memilih untuk melanjutkan S2 sih? Seberapa penting pendidikan untuk seorang dokter sini? Iya, pendidikan itu sangat penting sekali ya. Terus juga dari keluarga kita juga sama, Mbak Oki juga, Icis juga. Karena kan kita belajar terus sepanjang hayat itu juga bagian dari ibadah juga ya. Terus juga ilmu itu sangat luas sekali. Terus banyak yang harus kita pelajari di dunia nyata juga dan ilmu itu sangat bermanfaat lah insya Allah untuk kita pakai di masyarakat. Kalau saya kan ini ilmunya tentang rumah sakit, tentang pasien-pasien, manajemen rumah sakit, tentang bagaimana caranya yang membangun sebuah uh, pelayanan kesehatan yang insya Allah lah yang bermanfaat. Itu juga sangat bermanfaat lah untuk kedepannya gitu. Ada rencana untuk melanjutkan S3? Amin, doakan aja ya, insya Udah ada Allah. rencana ya? Belum ada. Belum ada. Ini saya lagi fokus mengembangkan karir dan juga uh, apa ya perluasan klinik-klinik lah, klinik-klinik cantikan gitu. Nah ini kan kemarin katanya sering dimimpiin sama almarhum papa. Mm-mm, mm. Mungkin mimpinya seperti apa dan Iya. seberapa sering sih? Iya, itu dari bahkan dari yang papa almarhum papa kan sudah tiada ya di hari H, terus juga H+3-nya itu sempat didatengin kalau aku pribadi. Jadi kayak lagi main ke taman, terus juga papa kan suka pakai baju yang warna-warni yang kesukaan papa favorit, misalnya pakai warna kuning, terus juga warna hijau army atau warna pokoknya warna oranye, warna cerah. Itu papa pernah pakai baju warna kuning, terus di taman itu ada aku, ada Icis juga, ada Mbak Oki, ada ibu lagi main, terus papa dari jauh tuh kayak bersinar, kayak happy banget, terus kayak dada-dada gitu, terus ada papa gitu. Tapi papa nggak pernah bersuara dalam mimpi. Itu ada mimpi yang pertama. Aku ceritain ke Mbak Oki, ke Icis, gitu, ke ibu. Ternyata Ricis juga sama, juga mimpiin papa, tapi mimpinya beda ya. Tapi yang penting di mimpi kita tuh papa selalu ceria, masya Allah. Ibu juga sama. Ternyata Mbok yang belum pernah mimpi sama sekali gitu. Kalau mimpi yang selanjutnya minggu keberapa gitu ada lagi kayak intinya kita lagi bareng-bareng aku Mbak Oki Irici sama ibu terus juga papa ikutan di belakang kita lagi mau jalan ke sebuah apa ya tempat yang happy lah gitu taman gitu papa ikutan terus kita lari papa udah nggak kuat ngos-ngosan terus berhenti terus dada-dada lagi terus kita pergi tapi happy gitu jadi kalau bangun ngerasa kayak deket lagi sama papa diceritain lagi sama grup keluarga kayak Mbak Oki kayak aku belum pernah mimpi ya kayak gitu jadi semakin kangen lagi deh gitu deh Kalau kurang kata lebih. Oki, apa sih arti dari mimpi dihadirkan oleh almarhum papa itu artinya apa sih kalau kata Oki sendiri sebagai ustaz? Nggak pernah sih aku nggak pernah nanya dan juga kayaknya em, mungkin minta didoain lagi lebih didoain terus gitulah kurang lebih seperti itu. Mbak Oki juga iri ya berarti ya tidak Iya enak mengiyakan. banget pingin banget mimpiin papa ketemu papa lagi gimana sih kok bisa sih gitu. Kan karena di setiap keluarga kalau ada yang udah meninggal ada salah satunya pasti yang tidak pernah dihadirkan Oh di mimpi iya. kan. Itu gimana? Oh iya. Dengan di Iya, anehnya ibu sering, Icis juga sering, cuma Mboknya nggak pernah. Gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi terakhir sih belum pernah katanya. Gitu. bicara soal itu kan sekarang lagi Hmm, ramai apa tuh? dituduh fitnah Hmm, pernah dikasih dengan Atta Halilintar hmm. keluarga menganggapnya seperti itu menanggapinya. Yang jelas itu fitnah betul ya. Maksudnya itu fitnah tidak ada dan memang tidak terjadi.
kita juga semuanya baik-baik saja, dan ya dari keluarga sih sebenarnya ya semoga ini cepat selesai, terus juga tidak ada lagi kejadian fitnah di luar sana, karena kan itu sangat itu ya apa ya membuat tidak nyaman juga ya sama yang bersangkutan. Ya kita doakan semoga tidak ada lagi lah kejadian fitnah-fitnah seperti itu, karena itu tidak benar gitu. Sebagai kakak dan juga keluarga, risih nggak sih mendengar berita seperti ini, Kak? Ya tentu sedih ya, karena kan beritanya juga kurang mengenakan dan itu fitnah. Jadi ya itu mengganggu apa ya, cukup mengganggu lah ya gitu. Akan menempuh jalur hukum, Kak? Belum ada pembicaraan, cuman dari keluarga juga mendoakan semoga cepat selesai ini kasus ini, terus nggak ada lagi kejadian fitnah gitu sih. Dari pihak kakak kan sudah melaporkan ke polisi, yang gimana tanggapannya? Ya semoga cepat terselesaikan kasusnya ya, dimudahkan lah, dan tidak ada lagi itu yang memfitnah satu sama lain lah seperti itu. Keluarga pasti kaget itu dengan Kaget. ada kekecewaan apa dengan netizen? Ya kita kan nggak bisa mengkontrol ya masyarakat, dan ya kita hanya bisa itu kembali lagi, kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah, kita terus fokus berbuat baik aja, terus juga introspeksi masing-masing, ya begitu aja ke depannya, semoga nggak ada lagi lah seperti itu. Tapi pernah udah mengkonfirmasi ke Ricisnya apakah berita ini benar atau enggak? Ya itu nggak benar, jadi kita juga bahas di grup keluarga, ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini, karena kan ini kan pencemaran nama baik juga ya, kayak gitu. Tapi setuju nggak kalau entah Ricis menempuh jalur hukum untuk melaporkan dari pihak keluarga, setuju? Ya kalau misalnya itu memang sudah tidak bisa diselesaikan juga, ya mungkin lewat itu bisa cepat selesai gitu ya, gitu sih. Belakangan ini kan Ricis kerap dibully, dihujat. Sebagai kakak sedih nggak sih? Sedih lah, pastilah kita ngerasain, Boki juga sama. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang seperti itu ya kita sedih, terus juga menguatkan, terus juga ya berasa aja batinnya gitu. Mungkin dukungan apa? Dukungannya sih tetap semangatin, terus juga kadang kalau Boki suka ngingetin kayak udah kita fokus aja ke depan, fokus aja berbuat baik, terus juga nanti juga lama-lama ya Allah akan memberikan jalan lah yang terbaik lah kayak gitu. Intinya fokus aja sama yang hal-hal baik lah kayak gitu. Ada head lagi dari netizen bahwa ini karma untuk Ricis, katanya. Tanggapannya gimana? Karma kan suka bikin konten-konten settingan. Ya kan kita nggak bisa gimana ya, kita nggak bisa mengontrol pendapat masing-masing netizen, ya itu ya kita serahkan kembali lagi ke mereka lah. Yang penting kita fokus aja sama yang ada di depan kita dengan hal-hal yang baik aja, fokus aja sama diri sendiri gitu. Harapannya untuk pemberitaan ini untuk Ricis? Harapannya cepat selesai, terus juga tidak ada kejadian seperti ini lagi, terus ya kita saling support aja, karena kan itu juga pertanggung jawabnya berat ya di akhirat. Jadi semoga yang bersangkutan ini yang menyebar luaskan fitnah ini ya tidak mengulanginya lagi lah gitu, karena kan akan dipertanggungjawabkan juga sama Allah gitu. Dok, ada kehamilan dok? Ya saya jarang up di ini ya di medsos kalau berapa bulan gitu. Alhamdulillah ini saya masuk ke 6 bulan. Iya, yang kemarin itu kan rame tuh waktu haji kemarin, saya berangkat haji sama Icis sama Mbak Oki, itu berangkat itu 12 minggu kehamilan, atau ya dalam kata lain berapa? Kenapa? Iya hamil muda trimester 1. Iya, ya 3 bulan lah gitu. Ada keluhan nggak? Ngidam-ngidam atau? Iya, kalau ngidam-ngidam ada makan makanan khas Indonesia kayak cireng, cimol gitu ya, makanan khas Indonesia. Terus juga martabak. Cuman yang benar-benar saya takjub banget ketika sebelum berangkat haji itu ada pusing, mual kayak biasa. Ketika saya berangkat haji hilang, justru nggak ada mual, justru makannya lancar, alhamdulillah, nggak ada pusing, minum air zam-zam langsung seger lagi. Dan ini perannya Icis tuh gede banget di sini, karena sebelum saya berangkat haji ya seminggu 2 minggu sebelum haji kan saya baru tahu ini positif, jadi lebih ke natural gitu ya, nggak promil, nggak sengaja. Jadi saya masih agak ragu nih gimana nih kehamilannya, karena kan pernah keguguran sebelumnya kan. Terus masih agak-agak ragu, sedangkan nggak bisa dihibahkan, nggak bisa mundur gitu, nggak bisa dimundurkan hajinya. Jadi hangus atau maju nih. Icis yang nguatin di situ, ayo Mbak Cindy bisa kok. Ini kan panggilan Allah gitu. Mbak Cindy lebih sayang mana nih, Allah atau bayinya gitu. Itu kan pilihan yang sangat walaupun itu ya, cuman
sepersekian detik tuh saya kayak dek langsung iya juga ya, kan yang menciptakan aku kan Allah, yang menciptakan baby juga Allah juga gitu. Sampai Icis bilang, em, kata Icis, iya kan kalau Allah berkehendak, kalau bayinya kuat, Mbak Cindy kuat, pasti bisa terjadi gitu ya, apapun bisa terjadi, yang penting Mbak Cindy yakin aja nih panggilan Allah, kan kapan lagi kita haji, kita nggak tahu meninggal kapan. Jadi kayak wah Icis langsung iya langsung oh iya deh, iya iya, akhirnya aku yakin deh sampai sana beneran Allah kasih mukjizat, kayak kasih keajaiban, bener-bener kayak kita kayak jadi tamunya di sana, kayak semuanya tuh kayak lagi kehausan di depan Ka'bah ada aja yang ngasih zam-zam. Terus misalnya capek nih berdiri, aku pengen duduk, ya Allah bisa nggak ya ada kursi, beneran ada kursi kosong. Jadi semuanya itu Masya Allah sih dijawab. Dan itu kita kayak sibling banget ya, sibling time banget, kita nggak pernah sekamar bertiga, aku Mboki Icis, jadi kita benar-benar punya waktu bertiga itu selama haji. Jadi ya saling menguatkan pun di kamar itu gitu. Jadi banyak lah yang saya ambil pelajaran di situ. Apa yang membedakan Kamil sama yang sebelumnya dengan ini? Yang membedakan dulu kan saya hamil Yusuf di waktu saya pengabdian di Anambas ya. Kalau Yusuf lebih ke kuat, sama-sama alhamdulillah sama-sama kuat, dan saya waktu itu praktek kan di rumah sakit sampai malam. Terus juga lebih ke ngidamnya sih. Kalau Yusuf saya ngidamnya makanan kota, kayak apa sih namanya? Makanan kota tuh kayak ya makanan-makanan yang itulah ya, ayam goreng yang terkenal segala macam, donat yang terkenal. Nah, kalau yang di sini saya makannya yang makan makanan Indonesia, yang jajan-jajanan sekolah gitu. Udah cek apa namanya jenis kelamin udah tahu? Jenis kelamin sudah tahu, cuman ini masih saya rahasiakan dulu ya, karena nanti mau ada ininya, insya Allah gender reveal-nya gitu. HTL-nya kan? Insya Allah Desember. Ya kalau nggak pertengahan atau akhir atau awal Januari lah. Itu udah ada persiapan untuk lahiran gitu. Iya, tapi kalau belanjanya belum. Doakan ya. Udah nyiapin nama mungkin? Mental. Enggak, maksudnya lebih ke saya jelasin ke Yusuf sih. Yusuf ini, jadi saya udah ngejelasin kalau di perut udah ada ade, insya Allah. Nanti takutnya kan kalau udah lahir ada kecemburuan. Jadi saya udah ngejelasin dari awal, ntar kalau adanya lahir, Yusuf nanti temenin ya. Kalau adanya nangis, Yusuf gendong. Ya walaupun belum bisa banget ya, tapi dikasih tahu, dikasih susu. Jadi saya benar-benar nguatin Yusufnya adalah seorang abang nanti. Jadi nanti Yusuf ajarin cara makan, cara minum, cara jalan, cara ngomong, semuanya kan Yusuf hebat saya gituin. Jadi supaya nanti pas lahir Yusufnya juga merasa oh aku abang nih, aku diperlukan, jadi bukan aku kok jadi kayak nomor 2 ya, jadi nggak menghindari kayak gitulah. Tapi nggak menghambat aktivitas ya biar Alhamdulillah, Masya Allah enggak, Alhamdulillah, Allah barik. Terima kasih. Iya.